Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Muhammad Fatan Akbar. Saya Safia Lydia. Saya Leo Anggara. Baiklah, di sini kami akan membahas studi kasus tentang seorang polisi yang mengusut korupsi tetapi dia yang dimutasi. Di sini kami akan mewawancarai teman kami. Baiklah, ini adalah teman kami. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih Fatan. Perkenalkan, nama saya Muklis Sanano dari Prodi Penjas Universitas Sriwijaya. Muklis, menurut kamu apakah saudara Diki diperlakukan dengan baik? Baiklah, terima kasih pertanyaannya Muhammad Fatan. Saya akan menjawab. Ini kasus Vicky ini kan kasus polisi yang mengusut korupsi dan dimutasi kan. Menurutku kakak Vicky ini diperlakukan secara tidak adil karena apa? Karena Kak Vicky ini kan sedang mengusut kasus korupsi kan. Kenapa dia tiba-tiba dimutasi dengan alasan yang tidak fair, tidak jelas? Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, apakah seharusnya orang yang melaporkan korupsi dilindungi dari mutasi atau terkena tekanan? Seharusnya orang yang mengusut tindak korupsi itu harus dilindungi karena setiap orang mempunyai hak untuk mengusut atau menyelidiki, mengamati sebuah kasus. Baik, terima kasih, Muklis. Baik, untuk Muklis, apa harapan kamu untuk kasus seperti yang dialami seorang Vicky ini? Saya berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Karena apa? Karena kasus seperti ini sangat disayangkan. Di mana kita sedang mengusut suatu masalah atau problem yang besar seperti korupsi yang melanggar Pancasila kelima keadilan sosial itu tiba-tiba diberhentikan. Yang tidak didukung ya? Ya, seharusnya pemerintah mendukung kasus polisi seperti Kak Vicky ini. Baik, terima kasih Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami di sini dari kelompok 4. Kami akan mewawancarai salah satu mahasiswi Fakultas Hukum. Baiklah, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jessica Marotila dari Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Lampung. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menanyakan studi kasus tentang salah satu polisi yang pernah mengusut kasus korupsi, tetapi dia terkena hukuman mutasi. Baiklah, pertanyaan saya di sini, apa yang kakak ketahui tentang kasus polisi yang mengusut kasus korupsi dan terkena mutasi tersebut? Baiklah, yang saya ketahui yaitu Vicky Aristo Katiandogo ini adalah seorang anggota polisi di Sulawesi Utara yang disebut sedang menangani kasus dugaan korupsi. Nah, ketika ia dimutasi dari Polres Minahasa ke Polres Kepulauan Talaut, setelah mutasi tersebut, Vicky kemudian mengajukan pengunduran diri dari Polres dan videonya sempat viral di media sosial. Menurut penjelasan dari Polres Sulawesi Utara, mutasi itu disebut sebagai rotasi rutin yang juga dialami oleh personel lainnya. Namun di masyarakat munculnya dugaan bahwa mutasi tersebut berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Vicky tersebut. Banyaknya masyarakat kemudian melihat Vicky sebagai sosok yang berusaha menegakkan hukum, tetapi justru merasa disingkirkan. Karena itu kasus menjadi perhatian publik dan kemunculan pertanyaan tentang keadilan, perlindungan bagi aparat jujur, dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut saya seperti itu kasus tersebut. Baiklah, terima kasih Kak Jessica. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Leo Anggara.
Oke, menurut pandangan saya kasus ini berkaitan dengan pelanggaran beberapa sila Pancasila ya, yaitu ada sila kedua, keempat, dan kelima. Yang pertama itu ada sila kedua ya, yang bunyinya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jika benar seseorang yang berusaha mengusut korupsi malah mendapatkan perlakuan yang tidak adil, maka nilai kemanusiaan dan ketidakadilan tidak dijalankan dengan baik. Orang yang bekerja jujur seharusnya dihargai dan dilindungi dan dilindungi, bukan malah ditekan. Kemudian ada sila yang keempat, yaitu dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pejabat atau pemimpin seharusnya mengambil keputusan secara kebijaksana dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan malah mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Kemudian ada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi merugikan masyarakat karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah digunakan untuk malah digunakan salah guna gitu kan. Jadi selain itu, jika penegakan hukum yang jujur tidak dapat keadilan, maka sila kelima juga dilanggar oleh pihak tersebut. Mungkin itu pandangan menurut saya ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Jessica atas jawabannya. Apakah Kak Jessica memiliki saran mengenai kasus-kasus korupsi yang ada di negara Indonesia? Tentunya ada. Jadi nasihat dari saya mungkin janganlah kalian korupsi karena kekayaan dari hasil lancung adalah beban bagi jiwa dan noda bagi sejarah hidup kalian. Ingatlah bahwa jabatan hanyalah titipan sementara, namun karakter akan melekat selamanya. Jangan biarkan keserakahan sesaat menghapus pengabdian dan cita-cita besar kalian untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Hiduplah dengan jujur karena tidak ada warisan yang lebih mulia bagi keluarga selain nama baik yang bersih dari noda pengkhianatan terhadap rakyat. Mungkin menurut saya itu, jadi terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Jessica atas sarannya. Baiklah, sekian wawancara dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian wawancara dari kami tentang studi kasus seorang anggota polisi yang mengusut korupsi tetapi dia dimutasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Ready.